mengikuti pola Allah. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, Pendeta Tan Hoi Nai, mengikuti pola Allah tentang Alkitab. Allah itu memakai pola yang konsisten ya di dalam penyampaian maksud Allah, yaitu yang dituangkan dalam bentuk kitab suci. Ya, Allah itu memakai pola. Satu, pola 6 hari. Langit bumi dijadikan selama 6 hari. Keluaran 20 ayat 11. Pola 6 hari ini ditarik ke surga menjadi pola 6 hari surga, alias 6.000 tahun bumi. Menurut 2 Petrus 3 ayat 8, 1 hari surga equal dengan 1000 tahun di bumi. Jadi Allah memakai pola 6 hari. Ya. 2. Pola equal 6 hari. Pola 6 hari ada pola equal. Equal itu setara ya. Pola 6 hari Allah dipakai dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Pola equal antara zaman dahulu dengan zaman akhir. Zaman dahulu yang dimaksud adalah Adam sampai Yesus adalah 6 hari Allah atau 6.000 tahun. Maka Yesus sampai kiamat juga harus equal 6.000 tahun, 6 hari Allah. Maka dengan pola 6 hari Allah dan pola equal valid 100%, kiamat atau lenyapnya langit dan bumi akan terjadi tahun 6000 Masehi. Pasti. Nomor 3. Yesus berkarya memakai pola equal. Yesus menjadi manusia fisik di bumi selama 33 tahun hidup di bumi daratan. Dengan rincian 1 sampai 12 tahun menjadi anak laki-laki. 12 sampai 29 tahun menjadi setara Allah. 30 sampai 33 tahun menjadi anak Allah, anak manusia, nabi, guru, Kristus fisik, Mesias fisik, Tuhan fisik, dan Tuhan fisik. Maka dengan pola equal, Yesus tubuh kemuliaan juga berada di langit bumi tingkat kedua, juga equal selama 33 tahun juga, dari tahun 33 sampai 66 Masehi. Nomor 4, pola tak terhingga Alfa Omega. Allah juga memakai pola tak terhingga, yaitu sebagai Alfa, sebagai pada mulanya. Yohanes 1 ayat 1, Roma 16 ayat 25. Demikian pula Allah memakai pola tak terhingga sebagai Omega yang akhir sampai selama-lamanya. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13, Wahyu 19 ayat 13. Awalnya adalah pada mulanya ada firman, ada Allah, itu Alfa. Lalu omeganya firman Allah juga. Wahyu 19 ayat 13 ya. Harus begitu, itu yang namanya memakai pola tak terhingga. Nomor 5, pola selamat karena iman. Selamat karena iman ini menjadi pola Allah ya, tidak pernah berubah sejak orang pertama mati, yaitu Habel, sampai era nabi-nabi perjanjian lama. Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Pola diselamatkan karena iman tetap dipakai oleh Allah di era perjanjian baru, yaitu bahwa selamat itu karena iman pada Kristus dan mati dalam Kristus. 2 Timotius 3 ayat 15, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Tetapi dibenarkan karena perbuatan ya, Yakobus 2 ayat itu ya. Ayat 21 itu ya, 21 22 ya. Nomor 6, pola dibenarkan karena iman dan perbuatan. Allah memakai pola dibenarkan karena iman dan perbuatan. Yakobus 2 ayat 21, Kejadian 22 ayat 2, Galatia 2 ayat 16.
Artinya bahwa sejak era perjanjian lama, dosa-dosa seseorang bisa diampuni karena iman yang diikuti dengan berbuat kebenaran. Demikian pula di perjanjian baru juga berlaku hal yang sama, ya, memakai pola Allah, yaitu dibenarkan karena iman dan perbuatan, diselamatkan karena iman, dibenarkan karena perbuatan, tetap berlaku, ya. Kemudian nomor 7, pola surga neraka. Allah memakai pola surga neraka, yang selamat masuk surga hidup kekal, yang tidak selamat masuk neraka mati kekal. Markus 16 ayat 16. Nomor 8, berbagai pola lain seperti tabur tuai, tabur banyak tuai banyak. Pola Allah tentang kasih dan murka, pola Allah tentang setia dan memberontak dan lain sebagainya tetap berlaku baik di PL sampai di PP Shalom, Pendeta Dedi. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah itu memakai pola, ya. Ini banyak tidak dipahami. Saya mau jelaskan dua hal yang tidak dipahami, ya. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Pada zaman dahulu Allah memakai nabi-nabi untuk menyampaikan maksud Allah. Artinya zaman dahulu itu ya Adam sampai Yesus. Lalu pada zaman akhir Allah memakai anaknya, yaitu Yesus. Artinya ini yang disebut pola Allah. Adam sampai Yesus harus sama Yesus sampai kiamat. Itu pola equal. Jadi kalau Adam sampai Yesus berapa? Memakai pola 6 hari, 6.000 tahun. Yesus sampai kiamatnya tahun 6.000. Nanti kiamat tahun 6.000 Masehi. Pola equal ini harus sama dengan Yesus jadi manusia fisik tahun 1 Masehi sampai 33 Masehi. Lalu Yesus menjadi roh di langit tingkat 2 bumi. Langit tingkat 2 itu miliknya bumi. Kan bumi itu ada darat, ada langit, ada air, ya. Darat, air, dan udara, ya. Di udaranya bumi, yaitu di langit tingkat 1 dan tingkat 2, burung pada terbang itu, Kejadian 1 ayat 20, itu di bawah awan. Lalu Yesus ditutupin awan, artinya Yesus sudah di langit tingkat 2 miliknya bumi. Itu juga harus selama 33 tahun. Itu namanya pola Allah, ya, memakai pola Allah. Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Di samping juga pola Allah ini tetap, ya, alfa omega. Itu kalau yang alfa itu Yesus, firman dan Allah, kan pada mulanya itu yang awal, ya. Firman dan Allah, Yohanes 1 ayat 1. Maka omega juga firman dan Allah, Wahyu 19 ayat 13, tuh sama, ya. Firman itu Yesus, Allah itu Yesus. Wahyu 19 ayat 13, namanya ialah firman Allah, Yesus juga, ya. Demikian pula dengan pola-pola yang lain, tabur tuai, keselamatan karena iman, mahkota diupah karena perbuatan, seperti itu. Very clear Bapak Ibu Saudara, pola Allah. Allah itu memakai pola, ya, yang tidak pernah dipahami, ya. Ini pengajaran Alkitabiah yang benar, Alkitabiah. Kalau Anda tidak memahami ini, Anda akan bingung. Kapan ya terjadi kiamat, ya? Anda akan bingung. Tapi dengan memahami pola Allah maka akan sangat mudah, ya. Demikian, ya, Bapak Ibu Saudara, pola Allah ini menentukan, ya, di dalam keimanan seseorang. Kalau Anda tidak paham bahwa Yesus itu di bumi, yang disebut bumi itu kan ada darat, ada laut, ada udara. Yesus di bumi daratan 33 tahun. Yesus di udara miliknya bumi 33 tahun. Anda nggak pernah paham ini, ya. 2000 tahun Anda nggak pernah dengar ini, toh, ya. Kebenaran Alkitab seperti ini hanya disampaikan oleh saya, Pendeta Hendy Tandianta, oleh Gaifu, ya. Anda tidak pernah dengar seperti ini, ya. Makanya ada Alkitab ditulis huruf merah. Waktu umur 1 sampai 33 tahun di bumi ditulis huruf merah, di langit miliknya bumi juga huruf merah. Makanya huruf merah menyebut tentang Bapa, ya, terakhir Wahyu 3:21. Itu bagi kami sangat clear seperti itu. Very clear, Allah memakai pola, ya. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.